Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Juliawati, Prodi Pendidikan Fisika akan menjelaskan tentang model discovery learning. Apa sih discovery learning ini? Discovery learning adalah sebuah model pembelajaran yang memberikan penjelasan secara luas, runtut, dan dapat dipahami oleh peserta didik. Pada model pembelajaran ini, guru berperan sebagai pembimbing atau menjelaskan tentang pengetahuan, dan peserta didik menjadi problem solver atau pemecah masalah. Pada model discovery learning ini, peserta didik melakukan kegiatan berbentuk eksperimen seperti menghimpun informasi, membandingkan, mengategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Pada discovery ini ada beberapa sintaks atau langkah-langkah. Yang pertama yaitu stimulation atau pemberian stimulus. Pada sintaks ini guru memberikan stimulan untuk diamati peserta didik agar mendapat pengalaman belajar mengamati pengetahuan konseptual melalui kegiatan membaca, mengamati situasi, melihat gambar. Ya, langsung saja ya anak-anak, seperti ini ya. Jadi saya kasih lembar kerjanya langsung lembar kerja siswanya ya. Nanti diamati video 1 dan video 2. Nah, ini anak-anak contoh sintaks stimulation atau pemberian stimulus. Diberikan video, dilihat ya dan diamati. Nanti hasilnya ditulis di lembar kerja siswa tadi yang ibu berikan ya anak-anak. Ini video 1. Amati ya. Dan ini video 2. Kegiatan berjalan ya. Jadi gini, pada video tadi itu kan berjalan, itu menghasilkan gaya gesek. Penjelasannya seperti ini. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan atau bersinggungan. Pada gaya gesek ini, benda bekerja ditambah gaya sehingga benda itu bergerak. Arah gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak benda. Pada gaya gesek ini, benda bisa padat, cair, dan gas. Rumusnya gaya gesek itu F sama dengan mu kali N. Bahwasanya keterangannya F sama dengan gaya gesek, mu sama dengan koefisien gaya gesek, dan N-nya itu gaya normal. Yang kedua ya anak-anak, sintaks yang kedua itu problem statement atau identifikasi masalah. Pada kegiatan ini peserta didik dalam menemukan permasalahan apa saja yang dihadapi, sehingga pada kegiatan ini peserta didik diberikan pengalaman untuk menanya, mencari informasi, dan merumuskan masalah. Jadi gini penjelasannya ya. Contohnya itu ada seorang anak. Ya anak-anak, apakah ada yang ditanyakan dari video tadi atau perumusan masalahnya atau identifikasi masalahnya? Ya Adi, ada apa? Mau bertanya? Ya silahkan. Oh ya. Jadi pertanyaannya gini. Apakah pada saat berjalan itu selalu menghasilkan gaya gesek? Gitu Adi? Oh ya. Jadi berjalan itu menghasilkan gaya gesek. Selalu ya. Pada berjalan itu menghasilkan gaya gesek. Nah, kenapa? Ada yang tahu? Tahu kenapa Kak menghasilkan gaya gesek? Adi? Yang lainnya teman-temannya? Romi? Siti? Ada? Ya. Nah,
Yang ketiga yaitu sintaks yang ketiga ya, yaitu data collecting atau mengumpulkan data. Pada sintaks ini atau langkah-langkah ini, peserta didik itu mencari dan mengumpulkan data atau informasi yang dapat digunakan untuk menemukan solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Langsung saja. Jadi, sudah tadi ya, tahu kenapa kok bisa menghasilkan gaya gesek selalu menghasilkan? Tahu kenapa? Nah, kalian bisa mencari itu ya anak-anak di buku paket atau buku kalian yang kalian bawa itu, ataupun yang kalau ada yang membawa laptop bisa dihubungkan dengan wifi di kelas ini dengan mencari di Google juga bisa ya. Kalian harus mencarinya agar tahu kenapa berjalan itu selalu menghasilkan gaya gesek ya. Nah, dan yang keempat yaitu data processing atau mengolah data. Peserta didik mencoba dan mengeksplorasi kemampuan pengetahuan konseptualnya untuk diaplikasikan pada kehidupan nyata, sehingga kegiatan ini juga akan melatih keterampilan berpikir logis dan aplikatif. Jadi gini, anak-anak, kalian, Adi dan teman-teman ya, itu bisa diselesaikan dengan membandingkannya atau substitusi pada video tadi yang pertama dan yang kedua. Apa yang kalian amati tadi itu kan sudah ditulis di lembar kerja siswa. Kalian harus bisa atau mensubstitusikan atau memberikan contoh yang lainnya agar bisa menyelesaikan masalah dengan baik ya. Substitusi video 1 dan video 2 juga bisa ya. Nah, yang sintaks yang kelima yaitu verification atau menguji hasil. Pada peserta didik mengecek kebenaran atau kesalahan hasil pengolahan data melalui berbagai kegiatan atau mencari sumber yang relevan baik dari buku atau media serta mengasosiasikannya sehingga menjadi suatu kesimpulan. Jadi kalian di sini anak-anak, penjelasannya itu ya, kalian harus atau bisa membandingkan hasil atau mengumpulkan hasil ke ibu guru agar bisa membandingkan satu dengan yang lain. Apa yang kalian amati dari video tadi, yang satu dengan video 2 itu ya. Sintaks yang keenam yaitu generalization atau menyimpulkan. Peserta didik digiring untuk menggeneralisasikan hasil kesimpulannya pada suatu kejadian atau permasalahan yang serupa, sehingga kegiatan ini juga dapat melatih pengetahuan metakognisi peserta didik. Jadi gini, anak-anak, kan kalian sudah mengumpulkan tadi ya, lembar kerja siswanya ke depan ya. Ya, jadi ini ada yang kurang benar, ada yang benar dan ada yang salah, tetapi tidak apa-apa. Kalian sudah bisa ya, maksudnya itu kalian sudah berusaha untuk mengamati video 1 dan 2 dan menuliskan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yang benar gini ya anak-anak. Pada berjalan itu, kita kan berjalan ya anak-anak, itu selalu menghasilkan gaya gesek karena ada dua benda yang saling bersentuhan atau bersinggungan antara, kan video tadi ada sepatu. Video tadi yang video pertama itu berjalan di atas permukaan yang licin, di atas lantai, dan yang video yang kedua itu di permukaan yang kasar seperti aspal tadi ya. Jadi ketika ada benda yang bersentuhan antara sepatu dan permukaan yang licin atau kasar, itu ada atau menghasilkan gaya gesek. Jadi setiap berjalan itu ada gaya geseknya karena ada persentuhan antara benda satu dengan benda 2. Nah, ini benda yang bergerak di atas adalah benda padat. Besar kecilnya gaya gesek sangat bergantung pada kasar atau licinnya permukaan benda yang bersentuhan. Semakin kasar permukaan, maka semakin besar gaya geseknya, atau sebaliknya, semakin licin permukaannya, semakin kecil gaya geseknya. Ya, jadi itu kesimpulannya. Sudah paham anak-anak? Ya, alhamdulillah anak-anak sudah paham. Benar, bagus kalian ya. Semoga
bisa dipelajari lagi dan bermanfaat ya. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan discovery learning. Yang pertama yaitu kelebihan discovery learning. Yang pertama yaitu mampu mengarahkan cara siswa dalam belajar. Yang kedua, mampu meningkatkan pemahaman siswa dalam belajar. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, mendukung siswa aktif dalam belajar. Nah, yang kedua itu ada kekurangan discovery learning, ada kelebihan dan ada kekurangan. Yang ini kekurangannya ya. Yang pertama yaitu kekurangannya dapat menghambat siswa untuk berpikir secara kreatif. Yang kedua, terbentuknya miskonsepsi atau terjadi kesalahan pemahaman yang mungkin terjadi selama atas sebagian hasil dari pengajaran yang baru saja diberikan. Yang ketiga yaitu tidak efisien untuk mengajar mahasiswa dalam jumlah banyak. Yang keempat, tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan oleh siswa karena telah dipilih oleh pengajar terlebih dahulu. Nah, itu ya sedikit ulasan dari model discovery learning. Semoga bermanfaat ya. Sekian, apabila ada kata-kata yang salah atau kurang dipahami, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.